Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum perkuliahan dimulai, kiranya teman-teman untuk dapat mengisi absensi di kelas dengan menuliskan nama dan NPM terlebih dahulu. Saya persilahkan teman-teman untuk mengisi absensi dulu di kelas. Sudah absen semua? Lagi berjalan, Pak. Oke. Sudah, Bapak. Oke, makasih Raisa. Oke, baik kalau sudah, sembari kita menunggu yang lain bergabung di kelas kita ini, kita teruskan materi perkuliahan kita di filsafat ini. Ya, saya mau, karena sebagaimana kita sepakati pada minggu yang lalu terkait dengan tugas yang teman-teman kerjakan di buku filsafat hukumnya Ruskopon, bab tentang milik ya babnya, bab tentang milik. Betul. Ya. Saya persilahkan teman-teman semua untuk menyampaikan apa yang sudah dibaca dan apa yang sudah dipahami terkait dengan bab milik sebagaimana pendapatnya Ruskopon. Ya. Bisa kita mulai ya teman-teman semua? Bisa. Oke, saya persilahkan bagi teman-teman yang sudah selesai mengerjakan tugas plus yang sudah membaca bab 5 terkait dengan milik apa yang sudah disampaikan Ruskopon. Nah, nampaknya ini sudah bergabung. Ada Pak Ariansa, ada Pak. Iya, Pak. In. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Ariansa. Mudah-mudahan sehat terus ya, Pak Ariansa ya. Alhamdulillah, Pak. Sehat juga, Pak Yusdianto. Alhamdulillah, amin. Saya ini Pak, ini izin nih ada teman-teman semua. Kalau ngelihat Pak Ariansa ini semangat, saya pun ikut semangat pagi-pagi. Alhamdulillah, Pak. Selalu semangat. Amin. Senyumnya itu, Pak, ya, buat kita nggak bisa nahan, Pak. Iya, benar itu, Pak. Ya, saya ini punya kebiasaan, Pak. Salah satunya bangun siang. Tapi karena melihat semangatnya Pak Ariansa ini, saya ikut-ikutnya pagi akhirnya. Iya, Pak. Bangun ini. Alhamdulillah, Pak. Iya. Jadi artinya memberikan semangat kita yang muda-muda ini untuk Pak Ariansa aja bisa, masa kami tidak, kan maksudnya begitu. Cocok, Pak, cocok. Ya. Oke, kalau gitu nampaknya kita mulai dari Pak Ariansa dulu lah ini untuk dapat menyampaikan apa yang sudah dibaca terkait dengan tugas Ruskopon bab 5 tentang milik. Saya persilahkan Bang Ariansa untuk menyampaikan. Terima kasih, ya, Pak Yusdianto yang saya hormati. Selamat pagi kawan-kawan semua yang hadir di kelas ini. Alhamdulillah saya memahami tentang buku Ruskopon ini, bab 5 tentang milik ini. Ya. Memang banyak hal substansi yang bisa ditangkap di bab itu. Ya. Tetapi saya melihat bahwa pada bab itu Ruskopon sendiri banyak mengulas atau menyitir pemikiran-pemikiran ahli-ahli yang lain itu, Pak, termasuk misalnya seperti Immanuel Kant gitu. Bahkan masalah milik itu di bab itu didominasi oleh pemikiran Immanuel Kant gitu, Pak. Ya. Tetapi ada juga yang menyitir tentang Ponsapigny,
Ya. Bentham atau Hobbes kalau nggak salah dan lain-lainnya gitu Pak. Di situ saya melihat bahwa pemikiran yang dikemukakan, yang disampaikan oleh Reskopon melalui pemikiran Immanuel Kant itu pertama-tama tentang tum dan nu itu Pak. Ya. Tum dan nu itu punyaku, punyamu apa ya kalau nggak salah ya, aku dan punya kamu gitu kan. Ya. Itu yang di teori awal yang dicetuskan oleh Immanuel Kant. Kemudian teori-teori itu berkembang. Saya boleh sambil sedikit mereferen Pak, melihat Pak ya? Boleh Pak, boleh, nggak apa-apa, santai aja Pak. Iya, kemunyaan. Ya. Di sini dia mencetuskan teori tentang aku dan kau. Maksudnya pemilikan tentang aku dan kau, mium dan tum di situ bahasanya. Immanuel Kant menjawab pertanyaan ini dengan mengiyakan bahwa gagasan dari suatu masyarakat primitif tentang benda-benda adalah fiksi belaka. Ya. Kemudian teori itu berkembang. Dalam hal ini artinya harus ada transaksi hukum. Unsur transaksi hukum dari perolehan asli adalah misalnya dituliskan oleh Reskopon, satu, pemegangan, possession, suatu benda yang bukan kepunyaan orang lain. Kemudian dua, satu, perbuatan dari kemauan bebas yang melarang orang lain mempergunakannya sebagai kepunyaan mereka. Kemudian yang ketiga, ini masih pendapat Immanuel Kant, pengambilan untuk diri sendiri sebagai suatu perolehan yang tetap sambil menerima suatu kekuatan yang menciptakan hukum dari asas menyelaraskan kemauan menurut suatu hukum universal. Itu yang item-item yang bisa saya tangkap. Kemudian teori-teori itu terus berkembang, Pak. Tadi ada von Sapigny, ada Hobbes, ada Jeremy Bentham ya Pak. Di semacam ditarik garis bahwa sarjana-sarjana hukum sejarah telah mempertahankan teori mereka berdasarkan dan tanggapan-tanggapan mereka. Maksudnya begini Pak, pemikiran-pemikiran tentang milik para sarjana-sarjana hukum dunia itu masing-masing mempertahankan pendapatnya, konsepsinya tentang hak milik, baik Kant, Ruspon maupun von Sapigny itu masing-masing mempertahankan. Itu yang mungkin bisa saya paparkan sehingga nanti bisa ditarik sebuah kesimpulan oleh Pak Yusdianto. Satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Saya sekalian menyampaikan supaya tidak nanti mengganggu waktu kawan-kawan yang lain. Masalah yang perbedaan antara penciptaan Tuhan dengan penciptaan manusia. Terus terang aja, jujur aja Pak, itu jadi pemikiran saya selama 1 minggu ini Pak. Ya. Jadi, jadi pemikiran. Okay. Tetapi saya coba menarik garis bahwa memang itu tetap saya seperti yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin bahwa itu tidak bisa diperbandingkan, tetapi perbedaan itu tetap ada. Substansinya bahwa Tuhan itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu menciptakan dari bahan-bahan yang diciptakan oleh Tuhan gitu Pak. Artinya apapun yang diciptakan oleh manusia itu pasti bahan-bahannya dari bahan yang diciptakan oleh Tuhan. Sekalipun Cina bisa membuat matahari, apinya dari mana gitu loh. Saya melihat misalnya Tuhan menciptakan api dari, kalau zaman dulu itu menggesek-gesekkan kayu itu Pak, itu kan timbul api. Manusia tidak akan mampu menciptakan apinya itu gitu. Tetapi dengan api yang diciptakan oleh Tuhan, manusia bisa membuat energi dan lain sebagainya. Itu begitu juga dengan contoh-contoh lain, air, udara, mungkin bahan-bahan yang diciptakan oleh manusia. Manusia bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan gedung tinggi dan lain sebagainya, tapi bahan-bahannya mereka tidak bisa menciptakan dan itu tetap dari ciptaan Tuhan. Sementara itu Pak, penyampaian dari saya.
Mudah-mudahan nggak salah ya Pak Is. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Riansah. Sebenarnya apa yang sampaikan terakhir terkait dengan itu, kalau dari sisi pandangannya Karl Marx ya Pak Riansah, Bang Riansah ya, itu benar. Jadi kalau pandangannya material, saya setuju. Ini material ya, dari materi-materi yang material-material yang sudah ada di alam kita, oleh manusia dengan rasa, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan konsentrasinya, mampu merumuskan, mampu mewujudkan atas apa yang dihayalkan. Nah, secara material, saya setuju. Itu yang dijelaskan oleh Bang Riansah tadi. Tapi nanti ada prinsip yang sangat konkret, jelas apa yang membedakannya. Nanti kita akan dengar juga pendapat yang lain, Bang Riansah. Tapi di sisi material saya setuju. Sebagaimana juga yang diulas oleh Marx dalam buku triloginya, itu juga sama mengatakan itu, bahwa banyak material-material yang itu menjadi landasan berpikir oleh manusia. Oke, next berikutnya, terima kasih Pak Riansah yang sudah pertama menjelaskan terkait dengan milik. Nah, dan di situ juga kita bisa melihat bagaimana perkembangan pemikiran manusia di beberapa berorganisasi. Misalkan pandangannya Immanuel Kant, misalkan pandangannya Thomas Hobbes, misalkan pandangannya si Konsapikni. Ya, Konsapikni terkait dengan milik. Ini sebetulnya di situ kita nanti bisa mencermati dari berbagai macam alam pikiran mereka ini, ya, yang kalau kita baca ini hanya sebatas milik, tapi sebetulnya bukan milik yang akan yang menjadi pemikiran mereka. Nanti kita akan lihat dari berbagai macam pandangan pendapat yang lain. Saya kira itu Pak Riansah, terima kasih sekali sudah menyampaikan dan mengantarkan terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya next saya meminta berikutnya pada Pak Rohimin untuk menerus. Ya, siap Pak. Silakan. Izin Pak untuk dari bab 5 dari pemikiran Reskopon tadi sudah disampaikan oleh Bang Ariansa ya. Yang menjadi poinnya, tapi saya agak tertarik dengan ini Pak, pendapat dari Karl Marx. Ya. Karl Marx di buku itu yang mengungkapkan bahwa pendapatnya evaluasi masyarakat, pendapatnya bahwa di dalam evolusi masyarakat, ya, hak milik dari kompleks barang-barang tidak sejalan dengan kerja dan penggunaan pribadi, ya, tetapi sebagai penguasaan mutlak atas kompleks, ya, dipahamkan sebagai kapital, menjadi suatu sumber kekuasaan pemerintah. Ya. Milik itu merupakan satu lembaga dari hukum privat, suatu kekuasaan penuh untuk melakukan apa yang dikehendaki seseorang dengan barang yang dipunyainya. Okay. Dalam akibat ekonomisnya telah menjadi satu lembaga hukum publik dan arti dari suatu kekuasaan pemerintahan yang dijalankan melalui lembaga insidentil yang dikembangkan dalam hukum kewajiban. Yeah. Dari hal ini Pak, saya agak sependapat sih Pak, melihat dari pemahamannya malah bahwa poinnya milik itu merupakan suatu lembaga hukum privat, kekuasaan penuh melakukan apa saja yang dikehendaki dari milik tersebut Pak. Mungkin gitu itu Pak. Ya, baik Pak Rahimin yang secara singkat juga sudah menambahkan terkait dengan beberapa gagasan khususnya mengenai pemikirannya Marx. Oke, next berikutnya, terima kasih Pak Rahimin. Ya. Ya. Oke, selanjutnya ini kita minta yang perempuan dulu lah. Sudah ada yang hadir. Ya, saya minta Kipah. Silahkan Kipah menyampaikan apa yang sudah dibaca terkait dengan pandangan milik oleh Reskopon. Ya. Silahkan. Baik Pak. Ya. Menurut Reskopon, hak milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik yang tak berwujud, ya, dan doktrin yang tumbuh berkembang mengenai perlindungan bagi hubungan ekonomi yang menguntungkan, ya, memberikan efek kepada kebutuhan dan permintaan masyarakat
Begitu pula disalurkan oleh hukum kontrak dalam satu keterlibatan ekonomi yang berdasarkan kredit. Adapun teori yang digunakan dalam memberikan satu keterangan yang masuk akal mengenai milik pribadi sebagai satu lembaga sosial dan hukum, terdapat 6 kelompok pokok, yaitu 1. Teori-teori hukum alam, kedua teori-teori metafisik, ketiga teori-teori sejarah, selanjutnya teori positif, teori psikologis, dan teori sosiologis. Sudah paham? Oh ya, sudah. Oke, Kipah, terima kasih sudah mengulas pandangan Roskopon terkait dengan milik. Oke, next berikutnya. Nih, saya undang presenter yang lain yang juga sudah hadir. Ya, silahkan Bung JP Hardi Sofyan. Silahkan, Bung. Ya, Pak. Menurut Roskopon ini, Pak, yang namanya... Bentar, Pak. Saya takut salah, Pak. Saya lihat rangkuman saya. Oke, nggak apa-apa. Ada 6, sama seperti kawan-kawan yang lain, ada 6 teori atau 6 kelompok dalam teori Roskopon ini, yakni pertama kelompok metafisik yang berangkat dari tabiat manusia yang abstrak atau di atas suatu perjanjian yang dianggap ada, berdasarkan pada meum dan tum, punya saya dan punya kau. Yang kedua, teori sejarah yang mengungkapkan bahwa pengakuan atas pemilikan pribadi atas harta benda tumbuh dari pengakuan atas kepentingan kelompok, sama dengan pengakuan terhadap kepentingan pribadi perorangan dipisahkan secara langsung dari kepentingan kelompok. Yang ketiga, teori positif yang pada dasarnya sama dengan teori metafisik dan sejarah. Perbedaannya hanya pada asal-usul benda tersebut, yang menitik beratkan penciptaan benda-benda baru melalui kerja. Sedangkan dalam kelompok metafisik dan teori sejarah didasarkan pada pendudukan primitif atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya. Yang keempat, teori psikologis yang berdasarkan pada pendapat mengenai adanya insting manusia untuk menguasai benda-benda dalam alam milik pribadi. Yang kelima, teori sosiologis yang berdasarkan pada adanya interrelasi dari kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, Pak. Yaitu ada beberapa itunya, Pak, yang dapat kami simpulkan bahwa menurut Roskopon ini yang namanya menyatakan bahwa persoalan tentang hak milik merupakan suatu daerah di mana hukum paling efektif dan sangat banyak meminta bantuan hukum. Karena itu persoalan tentang milik di samping kontrak sangat banyak dibicarakan oleh filsafat hukum. Itu mungkin kesimpulan sedikit, Pak, menambahkan saja, Pak, dari kawan-kawan, Pak. Agak gangguan sinyalnya, Pak. Ya, terima kasih Bu Hardi Sofyan yang sudah juga mengulas terkait dengan konten milik. Oke, next berikutnya saya undang presenter yang lain untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan milik. Nah, dari Rizky Marta. Mendengarkan saya, Rizky? Ya, Pak. Oke, silakan Rizky. Apa yang sudah dibaca, dipahami, itu bisa disampaikan terkait dengan milik yang disebut dengan pemikirannya Roskopon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas ada bab 5 di dalam buku Roskopon, yaitu tentang milik. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda di dalam buku itu. Yang pertama, saya baca dari sarjana-sarjana hukum Romawi di masa klasik, pada orang-orang Porsulia menetapkan bahwa sesuatu benda yang dibuat harus menjadi milik pembuatnya. Sebab itu dulunya belum ada, sedangkan sebaliknya orang-orang Sabinia menetapkan bahwa milik itu adalah hak dari pihak yang mempunyai bahan-bahan. Karena tanpa bahan-bahan itu benda baru tersebut tidak akan dapat dibuat. Kedua, dari sarjana-sarjana hukum Soviet memandang hak milik sebagai satu lembaga tetap dari masyarakat manusia. Mereka membenarkan bahwa hukum harus mengakui milik, tetapi di suatu pihak hendaklah ada milik sosialistis. Dan di lain pihak hak milik perseorangan. Katakan bahwa pembedanya harus berdasarkan satu asas bahwa negara memiliki alat-alat produksi dan perseorangan memiliki barang-barang konsumsi. Jadi di sini kalau kita lihat ada pembagian, yaitu milik sosialistis dan milik perseorangan.
Mungkin kalau di Indonesia terkait milik sosialistis ini seperti yang termuat dalam Undang-Undang 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, udara, minyak, dan bumi. Nah, itu dimiliki oleh negara. Sedangkan mungkin yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki perseorangan. Ya. Dan milik ini memiliki beberapa teori, yaitu salah satu tadi sudah dibacakan. Teori yang pertama adalah teori-teori hukum alam, 2 teori-teori metafisik, ketiga teori-teori sejarah, keempat teori-teori positif, kelima teori psikologis, keenam teori sosiologis. Saya di sini akan mengutip salah satu ajaran Grotius dan Uffendorf. Boleh dipandang sebagai jenis dari teori hukum alam yang sudah lebih tua mengenai milik. Menurut Grotius, semua benda-benda yang pada mulanya adalah res nullius, benda-benda yang tidak ada pemiliknya. Tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi hampir semua benda itu dengan persetujuan. Benda-benda yang tidak dibagi-bagi secara demikian ditemukan kemudian oleh perseorangan dan dijadikannya kepunyaan mereka. Begitulah benda-benda tersebut menjadi tunduk kepada penguasaan individual. Sedangkan menurut Uffendorf, bahwa pemulaannya terdapat satu perkauman yang negatif, yaitu pada mulanya semua benda adalah res komunis, kepunyaan bersama. Tidak seorang pun menjadi pemiliknya. Barang-barang itu boleh dipergunakan oleh semua orang, dinamakan satu perkauman yang negatif untuk membedakannya dengan pemilikan tegas atau afirmatif oleh orang yang sama-sama mempunyai, sama-sama orang yang mempunyai. Ya. Itu menerangkan bahwa orang menghapus perkauman negatif dengan persetujuan, berbalik, dan dengan demikian menegakkan pemilikan pref. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Rizky Marta yang sudah menyampaikan ulasannya terkait dengan pandangan milik menurut pandangannya Reskopon. Oke, saya persilahkan yang lain saya undang. Nah, ini sudah nampak di layar ada Mbak Desi. Mbak Desi mendengarkan saya, Mbak? Mendengarkan, Pak. Baik, silahkan Mbak Desi. Ulasannya terkait dengan milik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salam sejahtera. Ya, pagi dan salam sejahtera juga. Di sini tentang hak milik, tentang milik, saya tidak akan banyak menjelaskan tentang teori-teori yang dari ada Kant, Karl Marx, Uffendorf, dan sebagainya semua karena kita pasti sudah membacanya di buku itu, Pak. Ya. Cuman saya tertarik hubungannya milik dengan filsafat hukum. Ya. Nah, sejak awal perkuliahan kan pernah Bapak bilang pengertian filsafat. Ya. Bahwa ada 3 kelengkapan utama pada diri manusia. Raga, rasa, rasio, dan ditambah dengan rukun. Betul. Terakhir rukun. Ya. Nah, tujuannya semua sebenarnya pengaturan milik ini untuk rukun. Ya. Pada dasarnya manusia itu hakikatnya punya rasa, termasuk rasa ingin memiliki. Nah, hubungan jangan mencintai juga pasti tujuannya untuk memiliki, nggak ada. Itu namanya bullshit. Mencintai tanpa ingin memiliki itu bullshit. Meskipun mencintai tanpa harus memiliki bisa dengan menikmati, mungkin bisa gitu kan. Nah, pengaturan itu jadi tidak hanya kepada harta atau benda-benda, barang-barang saja kalau menurut saya. Ya. Tetapi ada tuntutan yang kembali kepada insting untuk memiliki, termasuk hubungan, jabatan maupun hubungan dalam rumah tangga. Itu kenapa ada kontrak, termasuk ijab dan kabul. Dan saya tertarik kepada gagasan Stoa naturalis ratio itu, bahwa kebanyakan barang di dunia ini ditentukan oleh alam supaya dikuasai oleh manusia. Itu aja sih Pak, yang lain-lainnya sih bisa dibaca sendiri, ada res comunes, res nullius, dan segala macamnya. Cuman ada 3 jenis barang yang tidak boleh dikuasai. Yang dikecualikan dari hak milik perseorangan yaitu res communes, res publicae, dan res sanctae. Res communes yang dipergunakan tapi tidak dapat dimiliki karena sifatnya untuk pemakaian umum. Barang-barang res publicae ada barang-barang yang dibikin untuk pemakaian publik, pakai tujuan umum, pemerintah atau kaum politik, dan barang-barang yang ditujuankan untuk keagamaan atau diwakafkan menurut agama.
Ya. Itu aja Pak. Dari Respubliknya itu lahir konsep badan usaha milik negara. Sehingga ada pemisahan barang yang dapat dipunyai, yang tidak dapat dipunyai sama sekali. Dipunyai hanya untuk diatur agar penguasaannya, pemakaiannya bisa maksimal untuk hajat hidup orang banyak. Gitu aja Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Sebenarnya saya juga berharap bahwa seperti tadi saya katakan pandangan filsafat ini, sebagaimana pandangan Mbak Desi tadi, bahwa sebenarnya kita melihat, misalkan begini, terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan konsep milik republik, disampaikan oleh Mbak Desi tadi. Konsep pasal 33 tentang milik itu jelas. Tanah, bumi, bangunan, dan di atasnya, tanah, bumi, dan di atasnya dimiliki, dikuasai oleh negara yang sepenuhnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini penguasaan republik terkait dengan tanah, bumi, dan di atasnya sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Ini kalau kita melihat pada konsep milik. Nah, untuk itu kemudian saya sebenarnya berharap, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Desi tadi, bahwa ada beberapa yang di mana milik yang sifatnya privat, di mana milik yang sifatnya bukan privat atau sifatnya publik. Dan kalau kita mencermati dan memahami lebih komprehensif, kita bisa melihat bahwa milik itu ada juga gagasan asal-usulnya. Tidak seperti langsung tiba-tiba hadir. Misalkan konsep milik yang ada di Indonesia belum tentu sama konsep milik yang ada di luar. Misalkan di beberapa negara, katakanlah di Jepang, katakanlah di Vietnam, katakanlah di Eropa, katakanlah di Australia, atau di Afrika, itu konsep milik itu cukup jauh berbeda sebagaimana konsep milik yang ada di Indonesia. Dan saya kira itu, saya setuju Mbak Desi tadi, bahwa sebenarnya semua kita kembalikan kepada konsep pemikiran gagasan filsafat. Maka sebetulnya kalau kita bicara mengenai filsafat, ini saya perlu juga menyampaikan, meneruskan, ada beberapa hal, katakanlah seperti ini. Kita bicara mengenai intellectual activity atau perkembangan pengetahuan. Intellectual activity itu berangkat dari, pertama, bagaimana manusia itu dapat mengamati dari material yang ada di alam sekitar. Jadi kita menempatkan diri sebagai ontolog. Kalau filsafat disebut sebagai ontologis. Ontologis itu adalah bagaimana kita mengamati diri kita dan mengamati alam sekitar. Nah, jadi intellectual activity yang pertama itu manusia akan mengamati alam sekitar. Kemudian yang kedua, manusia pada tahap kedua adalah mampu membeda-bedakan antara rasa, ya, lalu kemudian antara sikap, antara baik dan buruk. Jadi lalu kemudian antara siang dan malam, antara sakit dan sehat. Jadi ke sana. Jadi kita setelah mengamati, maka kita akan membeda-bedakan mana baik, mana buruk, mana siang, mana malam, mana terang, mana gelap. Itu konteks kedua, intellectual activity-nya adalah membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, juga perlu diketahui, memilih. Nah, bagaimana disampaikan Mbak Desi tadi. Kita memilih pasti ada kemauan, pasti ada tujuan. Dan memilih juga masuk konteks pada produk yang dilihat. Seperti produk yang dilihat. Kemudian perkembangan yang keempat itu adalah melakukan percobaan. Setelah kita memilih, maka kita akan mencoba. Memilih tanpa mencoba juga percuma. Nah, dari semua produk yang hari ini kita pakai, hari ini kita pergunakan, hari ini juga yang mendukung aktivitas kita, semua dimulai dengan percobaan. Produk yang dibuat oleh manusia pasti dilakukan secara percobaan. Tidak ada satupun yang tanpa percobaan. Semua melalui proses percobaan. Kemudian yang terakhir dari perkembangan pengetahuan atau intellectual activity adalah kebiasaan dari manusia adalah mengembangkan dari hal yang sederhana. Misalkan hari ini kita katakanlah menggunakan laptop atau gadget atau gawai.
Dulu tidak ada. Dulu kita membuat paper aja, saya kuliah, itu menggunakan mesin tik. Dari mulai mesin tik dulu, mesin tik. Lama perkembangan, baru menggunakan komputer. Kemudian baru menggunakan gadget atau gawai. Nah, itu model dari alur perkembangan pengetahuan yang dilakukan oleh manusia. Maka saya kira kalau kita melihat secara filsafat, itu bisa teman-teman telusuri, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman pelajari terkait dengan alur perkembangan pengetahuan. Di sini ada Bang Penta yang saya kira beliau adalah salah satu pembelajar filsafat juga yang dari dulu, dan saya juga ikut serta belajar dari beliau terkait dengan alur perkembangan filsafat. Kalau kita bisa perhatikan alur perkembangan filsafat itu bisa dimulai dari sebelum 1500 tahun Masehi, sebelum 15.000 sebelum Masehi. Jadi kita manusia itu pada hakikatnya belajar dari alam sekitarnya. Nomad. Maksudnya nomad. Jadi kita manusia 15.000 tahun yang lalu, 15.000 tahun sebelum Masehi, itu kita belajar dari alam sekitarnya. Kemudian terus berkembang, lebih maju lagi, manusia itu kemudian belajar mengenal membaca, menulis, berhitung. Ini contoh yang bisa nampak, bisa teman-teman lihat, misalkan seperti peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno itu terjadi sebelum 600 tahun sebelum Masehi. Dari 15.000 sampai ke 600 tahun sebelum Masehi. Kita lihat peradaban Mesir kuno, kemudian di Sumeria, di Babilonia, kemudian di Tiongkok, di Inka juga. Bisa teman-teman lihat, itu peradaban yang muncul sebelum Masehi. Kemudian fase masuk di Masehi, itu kita bisa lihat peradaban Yunani kuno. Yunani kuno itu maksudnya mulai dari manusia mempunyai kebebasan, embrio demokrasi yang liberal. Lalu kemudian ada beberapa buku filsafat. Yang pertama kita baca terkait dengan Cicero dari pandangannya Socrates, Aristoteles, Plato, kemudian dikembangkan oleh Thales, Archimedes, Aristarchus dan sebagainya. Nah, ini di sana kita bisa belajar mulai muncul pengetahuan yang disebut dengan filsafat. Dan di situ kemudian terus berkembang disebut dengan logika deduktif dari silogismus. Nah, logika deduktif ini kemudian cara pandang, cara belajar dari pohon ilmu pengetahuan itu. Kemudian yang berikutnya masuk kemudian dari sebelum Masehi, maka kemudian kita masuk di abad pertengahan. Di sini kemudian banyak alam pemikiran berkembang dari mulai pemikiran di wilayah yang dipengaruhi oleh agama dan moral. Jadi pada abad ini banyak perkembangan pemikiran yang dipengaruhi oleh alam pemikiran agama dan alam pemikiran moral. Dan di situ kemudian kita bisa melihat beberapa ilmu pengetahuan, misalkan pengetahuan perbintangan, matematik, astronomi, sudah itu kedokteran, sudah itu bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai ilmu pengetahuan yang lebih luas, misalkan mengenai perbintangan, misalkan mengenai pengeboran dan seterusnya, dan mulai muncul pada abad pertengahan. Nah, kemudian yang berikutnya baru kali ini kita masuk di abad modern atau abad milenial, dan ini merupakan hasil dari interaksi atau disebut dengan sintesis, lalu kemudian berkembang secara pesat, maka disebut dengan kolonisasi. Nah, kemudian masuk abad milenial atau globalisasi. Maka di sini dilihat bahwa kita semua manusia sudah mengalami fase perkembangan yang cukup panjang sekali sampai sekarang. Maka meneruskan apa yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi, inilah kiranya yang bisa kita pahami terkait dengan konsep milik sebenarnya. Konsep milik terkait dengan peradaban masing-masing negara itu fase perkembangan. Dan silakan teman-teman bisa pelajari di beberapa buku filsafat, baik dia perkembangan filsafat di beberapa gagasan, baik dia secara umum maupun secara khusus. Nah, itu saya kira penjelasan. Nah, next berikutnya, apakah ada lagi yang lain mau menyampaikan atau saya mau meneruskan choice yang kedua? Saya kira mudah-mudahan penjelasan saya tadi terkait dengan meneruskan
apa yang disampaikan Pak Mbak Desi tadi, bahwa sebenarnya dalam konsep milik ini tentu kita pandangannya adalah filsafat. Tidak dipahami sebagai milik sebagaimana yang kita pahami secara textbook dalam pandangannya Aristoteles ini. Nah, saya kira itu. Oke, silahkan. Yang lain ada pandangan? Oh, ini sudah bergabung juga dengan kita Bung Patar nih, Bung Patar Daniel. Mendengarkan saya, Bung? Dengar, Pak. Oke. Mangga silahkan, Bung Patar, apa pandangannya terkait dengan konsep milik? Aduh. Ya. Sebentar, Pak, saya buka dulu file ya, Pak. Oh, gitu. Atau sebelum Bung Patar, saya undang senior saya sebagai Penta dulu aja, Pak. Bang Penta nih. Bang Penta mendengarkan saya, Bang? Oke, Bang Penta mendengarkan? Nah, kalau tidak mendengarkan, saya kira yang mendengarkan saja. Oke, ini sudah ada bergabung juga Imam Pratama. Imam, mendengarkan? Halo, Imam? Diaktifkan dulu speakernya, Mam. Ya, Pak. Ya. Ya, Silakan menyampaikan pandangannya, Mam. Tentang milik ya, Prof? Ya. Jadi, kalau menurut buku pengantar filsafat hukum Roskopon ini tentang milik, pengertiannya adalah apa yang sudah ditemukan dan ditundukkannya ke bawah kekuasaannya, apa yang diciptakannya dengan tenaganya, baik dengan kerja jasmani maupun kerja otaknya, dan apa yang diperolehnya di bawah sistem sosial, ekonomi dan hukum dengan penukaran, pembelian, dan pewarisan disebut hak miliknya. Ya. Itu aja sih, Bro. Oke. Ya, baik, Dinda Imam. Berikutnya, saya persilahkan. Nah, oh ya, ini Rizky. Rizky mendengarkan saya, Rizky? Saya, Pak. Ya. Udah tadi. Ya, saya lupa. Maaf. Oke, next berikutnya ini. Oke lah, nih. Mana tadi? Bung Patar. Oke, Bung, silakan, Bung. Teruskan. Iya, Pak, terima kasih. Jadi di bab 5 dalam bukunya Roskopon itu saya ambil dikit aja, Pak, ya. Iya, nanti Dek ya. Nanti nih ya. Kehidupan ekonomi tiap persorangan dalam masyarakat itu meliputi ada 4 tuntutan. Yang pertama itu tuntutan menguasai harta benda, kekayaan alam yang kepadanya bergantung penghidupan manusia. Kemudian tuntutan kebebasan industri dan kontrak sebagai satu harta milik perseorangan terlepas dari penggunaan kekuasaan seseorang sebagai satu taraf kepribadian. Kemudian di C ada tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan yang dijanjikan, terhadap pelaksanaan bernilai keuangan yang dijanjikan oleh orang lain, karena dalam organisasi ekonomi yang kompleks dengan pembagian kerja yang terperinci dan perusahaan yang menempati kedudukan kekayaan material sebagai alat penukar dan saluran kegiatan perdagangan. Kemudian terakhir ada tuntutan supaya terjamin terhadap campur tangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan dengan orang lain, lagi baik hubungan kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan, maupun hubungan dalam rumah tangga. Itu, Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bung Patar yang juga sudah memberikan ulasannya secara singkat. Sebelum saya undang presenter yang lain, ada yang mau menyampaikan? Izin Pak, boleh nambahin lagi? Boleh, Mbak Desi, mangga silakan. Tadi kan kaitannya dengan filsafat nih, milik dengan filsafat. Tapi yang kita pelajari adalah filsafat hukum. Nah, sekarang milik kaitannya dengan hukum. Kemarin saya cukup lama loh di Bangka, Pak. 2 minggu berkaitan dengan milik juga. Nah, saya tertarik dengan teori tentang perolehan. Perolehan hak. Dan tangan pertama, dan ada perolehan yang diturunkan. Nah, perkara yang sedang saya tangani itu ya tentang kepemilikan yang harus diperjuangkan.
Intinya tidak ada satupun benda yang menjadi hak milik tanpa perbuatan yuridis. Betul. Nah itu dia. Nah, karena kelamaan di Bangka juga saya sampai dapat WA-nya terusan dari suami. Cuman yang saya baca intinya tersirat gitu loh Pak. Karena kelamaan istrinya tersirat. Ya. Katanya untuk direnungkan. Ya. Akta lahir kertas, ijazah kertas, akta nikah kertas, semuanya. Kepemilikan rumah juga kertas. Itu yang kita perjuangkan di dunia ini, termasuk di Indonesia yang sistem hukumnya, administratifnya harus seperti itu. Cuma satu akta kematian yang nggak pernah dilihat orang-orang. Nah, mungkin tersirat pesan di situ. Yang kita urus, yang istrinya urus, untuk perkara orang lain itu hanya semata-mata hanya kertas. Ujung-ujung pesannya ada 3 fase hidup yang nggak tampak dari kita. Masa puber kita punya waktu dan kekuatan tapi nggak punya uang. 2, masa bekerja kita punya uang, punya kekuatan tapi nggak punya waktu. Mungkin itu masa-masa saya kali yang dikomplain secara tidak langsung. Masa tua kita punya uang, punya waktu tapi tidak punya kekuatan lagi. Makanya nggak usah terlalu stres kali Pak. Nggak perlu jadi orang pintar, tapi pintar-pintar aja jadi orang. Yang saya urus perkara di Bangka itu kemarin gini, suami istri, ya ini di luar ini apa ya, di luar materi, tapi menurut saya ada kaitannya dengan milik gitu loh. Orang suami di Bangka itu fenomenanya begini Pak, suami istri keturunan Tionghoa kebanyakan tidak punya surat nikah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ribet dengan urusan administrasi, atau ribet dengan urusan agama, yang dulu agama Konghucu kan belum diakui Pak. Kayaknya Buddha kan, jadi mereka sementara di administrasi Indonesia untuk mempunyai akta nikah itu harus salah satu dari 5 agama yang diakui. Kalau sekarang bisa. Jadi yang suami telah meninggal, almarhum, istri mohon biar akta nikah, biar anak-anaknya bisa mewaris. Sementara kalau kita nggak punya akta nikah, anak-anak otomatis hubungannya, keperdataannya dengan ibu. Nah, itu kendalanya bagi saya sih administratif aja sih Pak, hanya perkara permohonan. Cuman yang diminta ada surat dari keagamaan, ya kan, telah menikah secara agama. Pertama mereka hanya menikah secara adat. Kedua dimintain harus itu didaftarkan ke agama. Sementara sudah almarhum. Nah itu dia. Jadi filsafatnya kita tidak semata-mata hanya harus menerapkan hukum secara normatif, secara positif yang ada di undang-undang. Sementara kita perlu penemuan hukum ketika ada masalah seperti ini gitu loh, yang tidak ada di undang-undang. Itu bagaimana gitu kan? Sementara apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tuanya, oleh almarhum, itu masa harus digantungkan begitu saja. Ada rumah, ada ruko, ada kebun. Itu kan dengan perjuangan. Kepemilikan itu nanti jadi pertanyaan, mau kemana? Anak-anaknya tidak bisa mewaris, begitu Pak. Itu aja sih Pak, tambahan curhat saya sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ini saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Desi. Ini saya sedikit masuk kepada materi filsafat dan mudah-mudahan bisa diperhatikan dan dijadikan bahan pembelajaran juga. Saya setuju bahwa konteks filsafat ini tidak boleh lari dari konsep filsafat ilmu hukum. Nah, itu yang pertama. Sebelum masuk sana, saya akan menjawab dulu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aryansah yang pertama tadi. Ini penting, jangan sampai nanti Bapak itu mengasih choice tapi tidak memberikan sebuah jawaban. Saya kira ini juga perlu diberikan penjelasan supaya teman-teman juga mendengarkan. Saya waktu kemarin memberikan choice kedua kepada Bapak Ibu semua terkait dengan perbedaan antara ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia. Ini secara filsafat yang kemudian kemudian saya pahami dan bisa dilihat dengan berbagai macam sudut pandang Bapak Ibu semua. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan, perbedaan ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan itu adalah sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya satu kata saja perbedaan. Perbedaannya ada di sentuhannya. Di antara ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan itu perbedaannya di mana? Di sentuhannya. Saya mengibaratkan gawai.
Gawai ciptaan manusia itu perlu di-charger, Pak. Tapi kalau gawai ciptaan Tuhan tidak perlu di-charger. Itu contohnya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ciptaan Tuhan itu yang perlu diperhatikan. Tanpa Tuhan dia sudah bisa bergerak. Coba kalau ciptaan manusia. Tanpa manusia dia tidak bisa bergerak. Saya misalkan matahari, yang perdebatan yang kita kemarin. Matahari tanpa manusia di Cina buatannya, dia nggak bisa bersinar, Pak. Ini, Bang Riansa. Coba kalau kita matahari ciptaan manusia, tanpa Tuhan dia bersinar sendiri. Dia berputar di rotasinya, berada di tempatnya. Mulai dari terang, malam, pagi, sore, itu sudah ada di jadwalnya. Jadi dia berputar di porosnya sendiri. Nah ini secara filsafat boleh dilihat, diperhatikan apa yang membedakan antara ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan. Instrumennya adalah kalau ciptaan manusia, dengan manusia baru bisa bergerak. Ini menyambung apa yang disebutkan dengan Mbak Desi tadi. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Semuanya berbentuk material, kertas. Terkait dengan kebahagiaan itu adalah sebuah fatamorgama yang semua kita berbeda-beda. Kebahagiaan yang dimaksud Mbak Desi, kebahagiaan yang saya maksud, kebahagiaan yang kita maksud yang lain. Seperti misalkan bekerja. Apa sih manfaatnya kita bekerja? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau untuk orang lain? Begitu. Nah, termasuk pada hal yang saya jelaskan ini untuk memberikan sebuah pemahaman. Ini termasuk pada Pak Ariansah nih, supaya maksud saya gini, saya menyampaikan ini adalah pandangannya filsafat. Maka yang saya bilang tadi terkait dengan sudut pandang. Tapi secara filsafat itu yang bisa dilihat, secara tegas, secara langsung, baik dia secara ontologis, epistemologi, dan aksiologinya. Ini yang memberikan generalisasi dari saya katakan tadi, ini yang membedakan antara ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan. Ciptaan manusia tanpa manusia, barang itu tidak bisa bergerak, barang itu tidak bisa hidup. Kalau ciptaan manusia, dia dengan manusia baru bisa bergerak, dia dengan manusia baru bisa hidup, dia dengan manusia baru bisa dibuat. Tapi kalau ciptaan Tuhan tidak perlu Tuhan lagi. Tuhan itu menciptakan sekali selesai. Kalau dia marah, dihabiskan. Kalau dia marah, dihancurkan. Diganti dengan yang lain. Misalkan seperti tsunami. Tsunami itu kan karena dia mengatakan, oh produk ini sudah hancur. Wah, diganti saja. Atau manusia ini sudah masuk di alam kehancuran, alam kejahiliyah. Dihancurkan saja manusianya. Diganti dengan peradaban baru. Nah, begitu. Jadi kalau kita kan, kalau manusia kan, dia selalu melakukan beberapa tindakan. Nah, kalau Tuhan tidak perlu, dia sekali selesai. Jadi saya kira itu penjelasan ya, Pak Riansyah, sehingga bisa menjadi penjelasan dan teman-teman yang lain. Nah, saya kira tidak perlu pertanyaan, tapi kalau mau bertambahkan silahkan. Tapi kalau ada hal yang lain mau diteruskan, tidak apa-apa. Tapi ini bukan untuk perdebatan, sekali lagi. Ini tidak untuk perdebatan, tapi ini untuk cara pandang, cara pikir kita. Karena secara filsafat kita boleh berpikir, kita boleh punya persepsi, kita boleh melihat dari sudut pandang yang lain, tidak juga harus dengan satu sisi saja. Ya. Saya kira itu ya. Ada pandangan Pak sah kira-kira? Cukup Pak, cukup paham Pak. Ya. Cukup paham. Menambah Pak. Tidak perlu juga paham Bang Riansyah, tidak perlu juga paham. Karena itu artinya kita tidak lagi melakukan intellectuality activity kita. Iya, maksudnya sisi yang dipaparkan oleh Pak Yusdianto tadi bisa dipahami, bisa diterima gitu, Pak. Singkat saja itu, Pak. Tidak perlu kita panjang-panjang kalau ini. Ya. Ya. Kalau teman-teman bilang yang begini ayatnya pendek. Oke, silakan yang menambahkan. Ingin menambahkan, Pak? Boleh. Saya menyimpulkan apa sih yang menjadi perbedaan ciptaan Tuhan dan manusia? Menurut saya, kalau Tuhan itu dapat menciptakan manusia, sedangkan manusia tidak dapat menciptakan Tuhan, Pak. Itu saja, Pak.
Kalau itu terlalu berlebihan. Sekali. Boleh juga. Tapi ingat ya, dua hal itu bukan material yang bersamaan loh. Dia berasal dari satu unsur, tidak berasal dari dua unsur yang berbeda, tapi dia berangkat dari satu unsur yang sama. Nah, ini ada Bang Daru baru bergabung sama kita. Silahkan Bang Daru kalau ada pandangan. Diaktifkan dulu Bang Daru speakernya. Ya, mohon maaf Pak, sebenarnya dari tadi sudah nyimak Pak. Saya tambahkan sedikit Pak tentang yang choice tadi. Kalau menurut saya, perbedaan antara ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan. Saya simpulkan dari uraian Bapak tadi bahwasanya ciptaan Tuhan itu bersifat final, sedangkan ciptaan manusia tidak bersifat final. Artinya ciptaan manusia perlu seseorang, perlu orang lain untuk menumbuh kembangkan, sedangkan ciptaan Tuhan dia bisa tumbuh dan berkembang secara sendirinya. Contohnya seperti manusia dan robot. Manusia tidak perlu di-upgrade, otaknya semakin cerdas. Robot tanpa di-upgrade dia tidak akan bertambah cerdas. Kemudian sedikit saya tambahkan lagi Pak, sebenarnya kalau dari segi membandingkan antara ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan. Apalagi membandingkan ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia sangat tidak sebanding. Dari segi keyakinan, sebagai seorang Muslim, tidak pantas atau tidak layak apabila membandingkan ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan. Karena ilmu manusia hanyalah setitik air dibandingkan dengan ilmunya Allah yang seluas lautan. Itu saja Pak yang saya tambahkan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Daru yang sudah menyampaikan. Ini sebenarnya cukup menarik ya, Bung Daru ya. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk kepada memberikan memposisikan dua unsur yang berbeda, tidak. Kita tidak masuk ke sana. Kita hanya melihat pada sisi filsafat terkait dengan penciptaan saja. Apa yang produk yang dibuat manusia dengan produk yang dibuat Tuhan. Saya kira itu kita tidak membedakan dua unsur itu, tidak. Tapi kita membedakan terkait dengan ciptaan. Sebagai manusia kita punya kebebasan untuk mencermati. Saya tadi katakan tugas manusia yang pertama dalam intellectuality activity adalah mencermati. Kita punya kewajiban itu. Melihat mana yang baik, mana yang buruk. Oke, next. Berikutnya ada lagi yang lain penjelasan? Kalau tidak ada yang lain, sebelum... Oke, mangga silahkan siapa? Pak. Ya, silahkan siapa? Siapa Pak? Ya, silahkan Bung Akmal. Ya, jadi ini tidak terlihat. Silahkan Bung. Siap. Ya. Jadi kalau berbicara masalah hak milik tadi Pak, saya sependapat dengan kawan-kawan, memang di situ semua ini ya Pak. Jadi saya akan ingin menyampaikan perbedaan tadi Pak, perbedaan antara ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia Pak. Jadi saya tadi juga sependapat dengan Pak Daru. Jadi kalau ciptaan Tuhan itu adalah memang bersifat hakiki, bersifat final Pak. Bersifat final. Sedangkan ciptaan manusia itu ada tidak final atau non hakiki, jadi bisa dapat bisa ditiru gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Akmal. Sebetulnya simpulannya begini, bahwa kalau ciptaan manusia itu disentuh dulu baru hidup. Disentuh dulu baru hidup. Disentuh dulu baru mau. Itu ciptaan manusia. Kalau ciptaan Tuhan tidak perlu disentuh Pak. Dia sudah hidup sendiri. Kapan saatnya, kapan waktunya, kapan tibanya, dia mantap. Jadi kesimpulannya, kalau ciptaan Tuhan itu bersifat alami Pak ya, alami seperti gitu Pak ya, alami. Nature. Iya, alami Pak ya. Ya. Oke, ada lagi yang lain tambahan atau Mbak Desi punya kesimpulan yang lain atau pandangan yang lain? Nggak ada Pak. Oh, tidak ada. Saya kira selesai, clear ya. Oke, sebelum diakhiri di choice ini, saya akan memberikan beberapa materi perkuliahan terkait dengan filsafat, dan ini saya tidak akan panjang, hanya minta beberapa waktu saja.
waktu saja kepada Bapak Ibu semua terkait dengan materi filsafat kita. Saya kira kalau bukunya Resko pun saya kira sudah selesai. Selesai kita bahas dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pandangan pemikiran kita dalam hal memahami filsafat bahwa sebetulnya apa yang terjadi hari ini bukan tiba-tiba, tapi ada pandangan, ada pemikiran, ada prosesnya. Dan salah satunya ada di dalam bukunya Resko pun. Tapi ini bisa kita lihat, saya akan masuk dulu terkait dengan materi kita filsafat. Ini mudah-mudahan bisa dibaca dan dilihat, dan ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu semua. Ini terkait dengan misalkan kemampuan manusia yang menjadi salah satu cara pandang, cara pikir kita. Kita manusia dilahirkan ada 3 hal. Kita punya kognitif, ya, rasio atau akal. Apa yang disebut dengan kognitif adalah kemampuan untuk mengetahui dan mengingat. Itu salah satu kelebihan manusia adalah pikirannya. Kita bisa mengingat dan kita bisa mengetahui. Dan sifatnya apa? Netral. Misalkan kita lahir tidak langsung tiba-tiba kita punya pandangan gagasan, tidak. Tapi kita punya posisi yang netral untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka di sini akal punya posisi arah sana. Kemudian rasa, afektif. Ini kemampuan manusia. Manusia dilahirkan punya rasa, punya kemauan, punya hasrat. Terakhir kan, pertama punya rasa dulu. Rasa ingin tahu, rasa ingin meminta, rasa untuk diayomi, rasa untuk dilindungi. Ini rasa. Jadi rasa ini sifatnya tidak netral. Karena manis menurut kita, cantik menurut kita, ganteng menurut kita, belum tentu menurut orang lain. Nah ini maka rasa itu sifatnya tidak netral. Nah, antara rasa saya dengan rasa teman-teman semua, Bapak Ibu semua berbeda. Rasa Bapak Ibu semua dengan rasa saya juga berbeda. Tergantung dari situasi dan keadaan kita masing-masing. Dan sifatnya apa? Tidak netral. Pasti tidak netral. Tidak mungkin netral. Tidak mungkin sama, selaras, tidak. Misalkan tentang pilihan politik. Pilihan politik kita dengan saya, dengan Bapak Ibu semua, pasti berbeda. Tidak bisa dipaksakan. Bisa dipaksakan karena money politik, karena ada unsur duitnya, atau ada unsur provokasinya. Bisa menjadi tidak netral. Bisa berubah ketidak netralannya. Ini rasa. Lalu kemudian hasrat. Manusia dilahirkan punya hasrat. Punya kemauan, punya hayalan, punya cita-cita. Seperti misalkan pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu semua tetap kuliah ambil S2 di sini? Mengapa kemudian kita melaksanakan kuliah walaupun pandemi kita lewat Zoom? Ada hasrat yang kita lakukan. Ini kemampuan kita untuk mencapainya. Ini bicara mengenai hasrat. Next, berikutnya saya bilang, intellectual activity manusia. Pasti dalam rasa manusia, rasio manusia, dalam hasrat manusia, ada tahapan perkembangannya. Ini permulaan. Termasuk misalkan kalau Bapak Ibu sebagai advokat, datang klien, pasti kita akan mencermati apa perkaranya, apa masalahnya. Lalu kita lihat, ini punya kemungkinan bisa dibantu atau tidak. Bukan perkara menang dan kalah, tidak. Bisa kita bantu, tidak. Begitu. Nah, ini lalu kemudian saya singkat lagi. Nah, ini kita masuk, sebetulnya Bapak Ibu semua, secara singkat saya sampaikan, tolong bisa dipahami, kita belajar filsafat ini adalah arahnya kepada bagaimana kita bisa memahami yang disebut metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum. Cara pandang kita, cara berpikir kita masuk pada konteks belajar penelitian hukum. Ini sebuah proses ilmiah yang bukan saja berusaha memecahkan masalah yang praktek, tapi juga mengembangkan dan melahirkan sebuah teori. Nah, ini konteksnya adalah relnya, adalah metode penelitian. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, nah ini yang jadi sebuah pandangan Mbak Desi tadi terkait dengan hukum, cara pandang dalam kajian filsafat ilmu hukum. Filsafat ilmu hukum itu adalah sebuah disiplin hukum normatif yang merupakan sebuah ilmu. Ada 2 hal pandangannya. Pandangan secara positif dan pandangan secara normatif. Nah, ini bicara, kalau pandangan secara positif adalah bicara mengenai teori kebenaran, korespondensi, dan metodenya induksi. Nah, ini cara positivistik. Positivistik ini cara pandang yang bicara mengenai teori kebenaran. Yang itu
disiplinnya adalah hukum bukan ilmu, tapi sebagai kemahiran dan keterampilan yang terdidik. Jadi bicara mengenai profesi dan profesionalisme. Maka kita harus positivistik. Ini aliran yang positivistik. Kemudian ada yang kedua disebut dengan aliran normatif. Ini bicara mengenai teori kebenaran yang pragmatis atau pragmatik boleh. Dan dia menggunakan metode deduksi dari luar ke dalam, tapi kalau yang pertama positif dari dalam keluar. Dan disiplin hukumnya adalah menjadi hukum yang normatif. Nah, jadi pandangan kita adalah normatif. Ini saya teruskan lagi. Nah, Bapak Ibu semua, ini filsafat ini kan adalah arahnya bagaimana Bapak Ibu semua bisa belajar terkait dengan cara pandang, cara pikir terkait dengan memecahkan sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah masalah. Dalam metode penelitian hukum itu dia menggunakan instrumen. Dalam metode penelitian, instrumen harus dilihat. Instrumennya ada dua pasti, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Analisisnya yuridis kualitatif. Jadi yuridis kualitatif. Ini contohnya misalkan memorandum, hukum, dan studi kasus. Ini ada. Maka konteksnya adalah yuridis normatif. Kemudian yang berikutnya metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatannya normatif. Pendekatan normatif itu misalkan yang bersifat sosiologis. Jadi gini, kadang-kadang kita lupa. Ini perlu juga jadi pemahaman Bapak Ibu semua. Kalau sebatas membaca pasal, tidak perlu belajar ilmu hukum. Orang ilmu komputer aja baca pasal selesai. Tapi bagaimana kita dengan ilmu hukum, kita mampu melakukan pendekatan. Nah, maka kadang-kadang kita memprotes kepada hakim atau protes kepada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti lembaga penyelenggara. Mereka mestinya bukan hanya seperti penunggang kuda, mestinya mereka harus progresif. Dalam hal apa? Menegakkan aturan dan menemukan aturan. Maka pendekatannya harus secara sosiologis, budaya, ekonomi, politik. Yang instrumennya itu adalah penafsir hukum, konstruksi hukum, dan metodenya bisa wawancara atau melakukan kuesioner, atau sekarang jajak pendapat, atau misalkan melakukan wawancara secara langsung atau diwakilkan, boleh. Ini pendekatannya normatif. Dalam pendekatan normatif ini Bapak Ibu semua perlu juga diketahui, dibantu dengan metode sejarah hukum. Kita juga perlu melihat asbabun nusul, munculnya pasal itu. Jadi tidak serta-merta, misalkan orang kita dalam hal beracara, itu hanya membacakan pasal, tapi tidak melihat bahwa pasal itu muncul, ada sejarahnya. Tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Dan kita juga penting, dalam pembelajar hukum, dalam konteks pembelajaran ini, saya selalu sarankan, termasuk Bapak Ibu semua, tolong kita juga melakukan perbandingan hukum atau korporatif justice, perbandingan hukum. Ya, kita mengkomparasikan dengan ilmu hukum kita dengan perkembangan hukum di tempat yang lain. Karena ini sangat berbeda. Misalkan konten kita, teman Bapak Ibu semua yang fokus pada partai politik, fokus pada demokrasi, fokus pada ilmu pemerintahan, fokus dalam ilmu hukum administrasi publik, fokus pada ilmu hukum korupsi, katakanlah, bahwa kita penting untuk melakukan studi komparasi. Studi komparasi itu adalah kita perlu membandingkan. Kalau misalkan cara kita kurang baik, belum tentu cara di tempat orang juga baik. Nah, kita bisa melihat. Nah, maka kadang-kadang kalau saya membimbing, ini Bapak Ibu semua, saya selalu bilang, tolong mahasiswa lakukan komparasi hukum dulu. Lihat, apakah hukum kita lebih baik atau hukum kita menjadi lebih buruk ketimbang dari tempat lain. Nah, banyak teman-teman tidak memahaminya. Memahami dalam artian manfaat dari komparasi ini. Maka dalam beberapa studi kasus, kita selalu memberikan sebuah umpan balik, penting untuk komparasi, melihat. Seperti dalam hal beberapa yang terkait misalkan demokrasi. Demokrasi di Indonesia belum tentu baik dengan demokrasi yang lain. Karena saya kontennya ilmu pemerintahan, studi sistem pemerintahan dalam hukum tata negara, maka kita lihat perkembangan pemerintahan di daerah menunjukkan sebuah grafik yang buruk. Nah, ini kenapa? Pasti ada alasannya. Ini maka pendekatannya adalah perbandingan hukum. Setelah saya lakukan komparasi hukum, komparatif justice, maka akan terlihat bagaimana sebuah hal itu bisa dituangkan.
Apakah dalam bentuk teori, apakah dalam bentuk praktek. Nah, ini dalam hal misalkan dalam skripsi, tesis, disertasi pasti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti suatu saat nanti, Pak, saya mau ambil S3, Pak. Nah, nanti arahnya adalah yang pertama ditanyakan apa novelty yang akan Bapak Ibu tuju, hasilkan. Apa novelty yang akan dihasilkan. Dalam ilmu pengetahuan ada dua selalu. Dia menciptakan atau dia mengembangkan. Nah, kebanyakan kita ini mengembangkan dari berbagai pemikiran yang sudah ada. Nah, kita kembangkan dan kita komparasikan terkait dengan kebutuhan sekarang. Nah, kita belum pernah bisa membaca itu. Nah, kadang-kadang kita hanya linear saja. Maka sekali lagi saya sampaikan, kalau sebatas hanya membaca pasal, tidak perlu kuliah di ilmu hukum. Kuliah sebagai guru silat, kuliah di pencak silat aja bisa orang baca pasal. Tidak perlu belajar ilmu hukum. Kita orang pertanian bisa, ya, orang teknik bisa, kalau hanya sebatas baca pasal-pasal. Nah, tapi karena kita belajar ilmu hukum, maka tentu kita harus lebih memahami terkait dengan pasal-pasal itu. Maka di sini di filsafat itu dibutuhkan. Filsafat dibutuhkan dalam hal membaca pasal. Gitu. Apa asbabun nusulnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Nah, itu Bapak Ibu penghantar dari saya terkait dengan arah pandang berpikir filsafat kita. Nah, sampai di sini, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan pandangan filsafat ini. Kenapa nanti arahnya begini Bapak Ibu, perlu diketahui. Saya terakhir, UAS saya, ujian akhir semester saya minta Bapak Ibu semua membuat paper UAS saya. UAS saya tidak Bapak Ibu menjawab pertanyaan, tidak. Saya minta Bapak Ibu membuat paper. Papernya adalah makalah. Makalahnya adalah, ini bocoran Bapak Ibu semua, bisa jadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran juga. Paper saya berangkat dari 3 hal. Pertama, seperti Bapak Ibu membuat proposal tesis. Saya minta seperti Bapak Ibu membuat proposal tesis. Itu ujian filsafat akhir saya. Misalkan cara pandang secara ontologisnya seperti apa, cara pandang secara epistemologinya seperti apa, cara pandang secara aksiologinya seperti apa. Nah, silahkan tuangkan dalam sebuah paper dengan masalah yang akan Bapak Ibu tulis nanti di tesis. Ini salah satu, jadi saya kira dari mulai semester ini Bapak Ibu semua sudah harus siapkan. Bahwa saya kuliah ini sudah harus menyiapkan tesis. Nah, di perkuliahan ini saya sudah mulai meminta kepada Bapak Ibu semua, ya, untuk segera, mana gagasan Bapak Ibu semua, mana gagasan, mana pikiran, mana yang akan ditulis, mari. Tapi konteksnya ingat, tulis secara filsafat. Nah, mungkin saya kira nanti itu sebagai gambaran UAS saya nanti. Saya tidak lagi memberikan pertanyaan, saya tidak lagi memberikan apa, tidak. Silakan Bapak Ibu buat paper, sebagaimana Bapak Ibu membuat tesis, proposal tesis, dengan menggunakan beberapa metode yang sudah saya gambarkan dengan cara pandang filsafat, hukum, filsafat, hukum. Oke, sampai di sini Bapak Ibu semua, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, ini salah satu saya minta minggu depan, ya, karena kalau kemarin Bapak Ibu semua sudah belajar pandangannya Ruskopun, saya kali ini meminta Bapak Ibu semua untuk membaca pandangan pemikirannya Karl Popper dan Thomas Kuhn tentang disiplin ilmu. Nah, saya minta Bapak Ibu semua membaca pandangan pemikiran Karl Popper dan Thomas Kuhn ini tentang disiplin ilmu minimal 5 halaman. Jadi ya maksimal, paling banyak maksimal 5 halaman. Tolong tuliskan, deskripsikan pandangan pemikiran Karl Popper dan Thomas Kuhn. Nah, saya kira 2 pemikiran ini nanti kita bisa diskusikan, kita bisa lihat. Dan mungkin nanti bisa Bapak Ibu ketahui kenapa saya meminta Bapak Ibu semua membaca pandangan pemikiran Karl Popper dan Thomas Kuhn ini. Dan silakan diketik, dikumpulkan melalui di kelas. Oke, Bapak Ibu semua bisa didengar dan bisa pahami. Ya, tidak dipahami, bisa didengar dan bisa dibaca. Kalau dipahami belum ya? Oke, silakan. Ya, ya. Oke, Bung Patar. Yang lain silakan. Cukup, Pak. Cukup. Ini ada bukunya ya, Pak? Bukunya ada, tapi nampaknya susah kalau di sini karena ada di perpustakaan lama. Tapi bisa dilihat di beberapa paper-paper mereka di mesin pencari Google, bisa dilihat.
Tapi bukunya juga ada. Tapi banyak referensinya bukunya berbahasa daerah. Bukan bahasa daerah, bahasa asing. Rata-rata bahasa asing. Tapi bisa dilihat di beberapa resume yang juga sudah dibuat oleh teman-teman yang pernah mengambil sekolah S2 dan S3. Biasanya banyak sekali. Ya. Ada Pak Ariansa, Bang Ariansa, ada kok bahannya. Tinggal abang di mesin pencari aja. Mesin pencari itu ada. Apa yang disebut dengan apa pandangan Karl Popper, apa pandangan Thomas Kuhn gitu tentang disiplin ilmu. Ya. Oke, silahkan lagi yang lain. Kalau ada ini pertanyaan, mangga Bapak Ibu semua. Oke, kalau tidak ada, saya ingatkan, tolong Bapak Ibu semua absen di P-Class dan di Siakadu. Sudah saya buka. Kemudian berikutnya saya memberikan catatan. Bapak Ibu yang belum memberikan tugas, menyampaikan tugas, saya tunggu. Kalau misalkan tidak bisa melalui P-Class, saya tunggu juga melalui WhatsApp juga boleh. Tapi saya sarankan kirimkan melalui P-Class, saya tunggu. Ininya tugasnya. Untuk saya rekap dan menjadi bagian dari laporan dari perkuliahan ini. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak Ibu semua, saya kira ada beberapa banyak hal yang juga perlu kita diskusikan terkait dengan hal-hal filsafat ini. Tapi next, karena kita masih ada waktu, ini saya kira saya dengan Bapak Ibu ini adalah pertemuan keempat ya Bapak Ibu semua ya. Pertemuan keempat, kita ada pertemuan 4 kali lagi. Jadi sebagai gambaran saya sudah sampaikan, siap-siap silakan Bapak Ibu semua tentang hal tadi, tugas mengenai UAS sudah bisa dikerjakan dari sekarang. Minimal itu 10 lembar. Minimal 10 lembar. Karena memuat apa? Memuat dari latar belakang. Ya, latar belakang ini harus bicara mengenai masalah. Masalah apa yang akan Bapak Ibu bahas? Ini bicara masalah. Masalah keadaan, situasi secara ontologi. Silahkan. Ya. Dan muncul kenapa masalah itu Bapak Ibu semua serius untuk mau menuliskannya. Misalkan begini, Mbak Desi punya pandangan pemikiran, saya kok tiba-tiba mau menulis ini. Silahkan tuangkan alasan yang mendesak, alasan yang menjadi gagasan pemikiran, kenapa saya harus menulis itu. Misalkan Bung Patar juga sama. Saya melihat saya lebih fokus dan lebih suka, lebih senang, lebih bahagia kalau saya menulis masalah tentang hukum perdata. Tuangkan hukum. Tapi juga saya meminta dalam masalah itu, temukan apa masalah yang paling urgen, yang paling penting dituangkan. Saya kira ada beberapa masalah. Nah, saya meminta kemampuan Bapak Ibu mencermati apa masalahnya. Masalahnya, alasan yang mendorong Bapak Ibu menulis. Itu dalam konteks latar belakang. Latar belakang, silakan temanya apa saja, silakan. Tentukan menurut selera Bapak Ibu semua. Karena selera kita beda-beda. Oh, saya lebih humble, lebih suka, lebih wise ya. Itu misalkan menulis tentang pidana, menulis tentang katakanlah warisan, menulis tentang politik. Boleh, silakan. Ya. Ini sesuai selera, tidak apa-apa. Kemudian yang step kedua, temukan ruang lingkup masalahnya. Masalah di dunia ini banyak, masalah keilmuan kita banyak, tapi tentukan ruang lingkup masalah yang dapat Bapak Ibu kerjakan. Apa dari masalah tadi, tentukan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup masalahnya apa? Batasi, apakah Bapak Ibu cukup menafsirkan pasal, apakah Bapak Ibu cukup menafsirkan keadaan, atau mengkonklusikan ini masalahnya, ini teorinya, ini gagasannya. Tuangkan. Saya mau, misalkan tentang demokrasi, saya contohkan, ruang lingkup masalah. Bapak Ibu hanya cukup mengambil konsentrasi tentang pilkada. Itu salah satu ruang lingkup kita batasi. Karena pilkada, karena demokrasi politik yang disebut dengan demokrasi itu cukup luas, cukup banyak.
ambil sampelnya, ambil kalau rumah dalam ilmu, ambil kamarnya saja. Kita bahas kamar ini. Kamar ini mau diapain sih? Isinya apa? Orangnya apa? Modelnya apa? Rasanya seperti apa? Begitu. Saya minta Anda langsung kepada ruang lingkup sumber masalahnya. Masalah apa yang akan dibahas? Tuangkan dari latar belakang tadi. Kemudian metode yang ketiga. Metode harus jelas. Relnya apa? Bapak Ibu mau normatif, mau empiris. Atau kombinasi, mengcombine antara normatif dan empiris. Di tesis ada ujinya adalah, ini ada tingkat penelitian. Kalau skripsi, penelitiannya adalah mendeskripsikan. Skripsi itu mendeskripsikan dari ilmu-ilmu yang dia pahami. Skripsi mendeskripsikan. Tesis adalah 2 yang harus dilakukan. Teori, masalah. Teorinya apa? Masalahnya apa? Teorinya apa? Tugas Bapak Ibu mencermati, menguji teori itu dengan masalah yang ada. Ini teorinya, ini masalahnya. Kalau disertasi, itu kemudian yang dia punya satu lagi. Teori, masalah, teori, temuan. Masalah, teori, temuan. Kalau tesis, tidak perlu temuan. Dia perlu menganalisis. Dari teori ini, dari masalah ini, saya punya analisis ini. Begitu. Itu kalau tesis. Jadi, cara pandang dalam filsafat 3. Saya kira saya sudah berikan clue-nya, saya sudah sampaikan cara menulis dalam tesis. Jadi dalam bayangan, misalkan Bang Aryansah ini memikirkan, waduh Pak, nanti jangan-jangan saya menulis sakit kepala nih Pak, saya nggak perlu sakit kepala Bang Aryansah. Semua segala satu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Kita bisa tuangkan dalam sebuah struktur menulis. Nah, bisa. Kalau pengalaman saya menulis disertasi itu, saya tuangkan dalam pohon daftar isi, dalam pohon-pohon tulisan. Misalkan mulai dari batangnya, cabangnya, sampai dahannya, akarnya, sampai buahnya. Itu saya tuangkan dalam satu pohon penulisan. Saya sebut dengan pohon penulisan. Karena kadang-kadang nggak akan semua bisa kita lakukan. Dalam satu hari nggak akan semua bisa kita selesaikan. Kita manusia ini kan terbatas secara fisik, terbatas secara kemampuan. Kadang-kadang kalau muncul bad mood itu lama. Betul kan, Bang Aryansah? Kalau bad mood itu, wah, lama sekali. Lama move on-nya, Pak. Lama move on-nya. Mau sekali. Itu tadi, kita ternyata memang butuh sentuhan, Pak. Butuh sentuhan dulu, baru kita balik on kita, kan? Bad mood kita menjadi on mood lagi, kan gitu loh. Nah, kalau kita sudah on fire, bahasanya sudah serius, itu kita bisa berhari-hari. Saya bisa 1 minggu begadang full. Kalau kita lagi on fire gitu. Tapi setelah itu bisa 1 bulan kita males gitu. Bad mood-nya luar biasa. Kalau kita lagi bad mood, mau dia materialnya banyak di depan muka kita pasti tolak. Males lah gitu. Nah itu tadi mengapa tadi salah satu relasi dengan ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan kan mana pernah dia bad mood kan, dia selalu fokus. Oke, saya kira itu penjelasan itu tentang. Ini, Pak. Oh, emang enggak. Raisa kan. Kalau buat dalam bentuk proposal tesis berarti belum sampai pembahasan ya, Pak? Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Ini kan hanya menuangkan saja, menuangkan ya modelnya proposal, Raisa. Nah, hanya kita cara pandangnya filsafat, mulai dari latar belakang. Kan di situ ada tinjauan teori juga, ya enggak? Ada latar belakang, ada masalah, ada tinjauan teori, lalu ada metodenya apa. Begitu, cukup sampai di situ saja. Kalau terkait dengan masalah nanti setelah Anda nanti di semester 3, kalau misalkan ini bagus, misalkan ini pas, kan teman-teman sudah bisa mulai melakukan penelitian. Penelitiannya normatif, lapangan, atau kombinasi. Nah, gitu. Jadi, sudah bisa dimulai dari sekarang. Jadi, saya kira perlu kita menunggu lama, kita bisa memulai dari perkuliahan filsafat ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Raisa. Ya. Oke, silakan. Nanya, Pak. Ya. Kalau landasan teorinya lebih dari 1 boleh ya, Pak? Yang penting ada kesamaan arahannya. Jadi gini, Bang Penta, untuk terkait dengan tinjauan teori harus diselaraskan dengan masalah yang kita angkat.
teori tidak hanya satu. Saya menyarankan minimal 2. Tapi tidak juga perlu lebih dari 3. Saya menyarankan, misalkan konsep demokrasi. Konsep demokrasi itu dimulai dari HAM. Gitu kan? Nah, misalkan contoh itu. Konsep demokrasi misalkan teorinya adalah teori HAM. Itu boleh. Hak memilih katakanlah. Jadi saya sarankan dalam tinjauan teori minimal 2 dan tidak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 terlalu banyak, kita juga bosan juga bacanya. Saya kira itu Bang Penta. Ya, terima kasih. Hal yang lain Bang Penta bisa kita selesaikan di segelas kopi. Boleh. Siap. Oke, siap. Ya, oke, yang lain silahkan. Nah, kopinya nggak ngajak-ngajak yang lain, Pak. Ya? Oh boleh, kalau misalkan kelas B mau menginisiasi, boleh kita ngobrol bersama menikmati secangkir kopi, boleh. Bukan hanya khusus kepada Bang Penta aja. Bang Daru siap. Juga mau misalkan menginisiasi, boleh. Saya siap. Sembari. Siap, Pak. Ya, boleh. Ya. Kapan sih Pak limitnya Pak? Nah, kalau yang ini untuk UAS kita. Mbak Desi, ini UAS kita, tapi boleh dikerjakan dari sekarang. Kalau nemuin moodnya itu loh Pak. Hah? Nemuin mood menulisnya itu. Bisa Cari sentuhan dulu Mbak, biar moodnya jalan. Ya. Misalkan sentuhannya perlu refreshing, perlu kita kemana, perlu kita ke mall dulu, perlu belanja dulu, atau perlu memasak dulu. Kan banyak ini kan kata mak-mak, saya mau masak dulu lah biar mood saya naik, mood saya jalan, nah boleh. Atau saya belanja dulu lah yang banyak kan. Nah, tapi juga belanja harus ada uangnya juga. Kalau belanja lagi buntu juga karep juga kan. Mengurangi waktu nanti Pak untuk menulisnya. Ya. Belanja kebanyakan jalan. Ya itu contoh kalau kita bad mood biasanya begitu. Tapi kalau kita sudah mood, nah mudah-mudahan bisa. Ini maka saya sampaikan dari sekarang supaya Bapak Ibu semua siap-siap. Oh, saya kira minggu ini saya sudah mulai menuangkan apa gagasan saya di pikiran saya. Gitu. Ada nggak sih Pak konsepnya, contoh proposalnya seperti apa? Nah, kan contoh ini. Nah, sudah mulai bisa dibuka, Mbak Desi. Bagaimana menulis tesis? Tadi saya sudah sampaikan gambaran. Dan di perkuliahan filsafat boleh kok bertanya, nggak apa-apa. Bertanya tentang terkait dengan menulis tesis. Tapi secara umum tadi saya sudah sampaikan. Menulis tesis itu paling tidak secara proposal memuat 4 hal. Nah, saya sedang menulis itu kita tidak perlu banyak. Tesis itu kalau bisa 40 lembar, 40 lembar. Saya bilang di anak S1 sekarang, saudara mau nulis skripsi, kalau bisa cuma 20 lembar cukup, 20 banyak-banyak. Apa juga buat banyak-banyak? Teori, kan memang sudah banyak teori di semanapun. Yang Anda pahami, yang Anda bisa jelaskan apa teorinya. Cukup itu yang ditulis. Tidak perlu menurut teori orang lain, sementara kita tidak menguasainya. Simpel saja. Nah, seperti menulis proposal bab 1. Cukup 4 lembar, 5 lembar cukup kok, 3 lembar, 4 lembar cukup. Karena dia menuangkan latar belakang itu, esensinya, menuangkan masalah. Masalahnya apa? Alasan yang mendorong kita menulis apa? Itu saja. Kan simpel. Tidak perlu banyak-banyak menurut teori ini, menurut keadaan begini. Kita tidak sedang berfiksi, kita tidak sedang berhayal, kita tidak. Kita sedang menuangkan masalah. Ini masalah yang terjadi. Keadaan terjadi masalah itu adalah unsurnya ini. Kenapa dia terjadi? Nanti dampaknya ini. Maka kemudian saya kenapa punya tujuan untuk menulis ini? Alasan saya menulis ini adalah ini. Kan itu latar belakang. Maka disebut latar belakang itu adalah asal mula mengapa kita menulis dengan mengambil judul itu. Kita jelaskan. Judulnya katakanlah saya menulis tentang disertasi sistem pemerintahan, perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tuangkan dulu mengapa saya mengambil judul tentang namanya perkembangan. Nah, perkembangan menurut hukum adalah kita bisa tuangkan dulu. Jadi kita bisa mendeskripsikan dari judul kita dulu. Ini tentang latar belakang. Mulai misalkan tentang waris, deskripsikan dulu tentang waris. Waris itu gini, maka kemudian keadaan waris yang sekarang itu adalah begini. Baik dia secara normatif, secara langsung. Maka tadi saya sarankan, masalah itu harus menggunakan pendekatan. Pendekatan masalah itu pendekatan sosial penting. Pendekatan perilaku penting. Pendekatan
keilmuan penting, pendekatan keberagaman penting. Kita tidak boleh melepaskan yang namanya hukum itu paling tidak hukum dia sangat terkait dengan perkembangan perilaku manusia. Apa yang terjadi dengan keadaan manusia sekarang itu kemudian yang mendorong pembentukan hukum. Jadi perilaku perkembangan manusia itu kemudian yang mendorong dari perkembangan hukum. Jadi itu yang pembelajaran dalam hal politik dan hukum. Lahirnya hukum itu karena perkembangan politik. Politik bisa tertib itu karena hukum. Jadi ada hubungan timbal baliknya. Itu Mbak Desi yang saya maksud dari menulis. Nah, makanya tadi ada contohnya nggak, ada formatnya nggak? Sekira mulai saja, tidak perlu oh ini formatnya, tidak. Tapi kalau secara umum bisa ditulis, bisa dilihat di beberapa. Oh ya, kalau tidak salah ada metodologi menulis yang sudah disiapkan oleh Pascasarjana. Itu biasanya Pascasarjana S2 biasanya sudah di-share ke Bapak Ibu semua untuk dijadikan kisi-kisi menulis. Biasanya sudah ada. Kalau teman-teman yang lain sudah punya, bisa di-share di grup kelas B ini. Nanti saya juga akan cari, kalau tidak salah ada di arsip mengenai tata cara menulis tesis. Oke, silahkan yang lain ada pertanyaan? Nanti mengenai, ya, Kipah, silahkan. Ini jadi judulnya bebas ya Pak ya? Oh, bebas. Judul yang akan dijadikan tesis. Kipah. Jadi langsung, kita sudah mulai dari sekarang memikirkan, saya mau menulis apa? Dengan menggunakan pandangan ilmu filsafat. Begitu. Jadi perkuliahan kita tidak hanya selesai pada urusan filsafat saja, tapi ada outputnya, ada produknya. Saya berharap perkuliahan ini tidak hanya selesai pada filsafat, tapi selesai pada produk. Produknya adalah dari cara pandang, cara berpikir terkait dengan menulis. Saya arahkan kepada tesis. Maka saya berharap Kipah mulai sekarang sudah mulai memikirkan kira-kira saya menulis tesis tentang apa. Saya membahasakan begini, kita tidak sedang mengejar waktu, tapi kita sedang dikejar oleh waktu. Jadi kita harus menyiapkan dari sekarang. Saya ulangi lagi, kita tidak sedang mengejar waktu, tapi kita sedang dikejar oleh waktu. Untuk itu kita manfaatkan waktu yang ada sekarang. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, silahkan lagi yang lain. Silakan yang lain. Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang hari ini hadir. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas semua apa yang disampaikan, mulai dari Bang Ariansa, Bung Patar, kemudian Bang Penta, kemudian Bang Desi, Bang Rahimin, Diki, dan seterusnya, dan lain-lain yang sudah menyampaikan gagasan, pemikiran, dan seterusnya. Mudah-mudahan saya juga ikut belajar dari Bapak Ibu semua. Lebih baik saya mengakui daripada saya menggurui terkait dengan perkuliahan filsafat ini. Saya ikut belajar dan saya sangat senang, termasuk Bung Daru juga, dan saya sangat bahagia dengan adanya pertemuan kitab lewat via Zoom ini. Lewat via Zoom aja saya merasa bahagia. Apalagi kalau ketemu langsung. Saya membayangkan seperti bagaimana bahagianya misalkan ketemu langsung dengan Bang Ariansa, sama Bang Daniel, Bang Pater juga. Sentuhannya Pak ya? Hah? Gimana sentuhannya? Sentuhannya, boleh. Ya, karena semua kembali kepada sentuhannya. Termasuk mood dan bad mood tadi, kembali kepada sentuhannya juga. Ya. Oke, baik. Saya kira itu. Sekali lagi, terima kasih semua kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua, tolong kerjakan tugas mengenai Karl Popper tadi sama Thomas Kuhn terkait dengan pandangan mereka. Silahkan Bapak Ibu semua mencatat, diresum, kemudian nanti kita akan diskusikan minggu depan, dan nanti kita akan lihat bagaimana cara pandang, cara berpikir mereka tentang filsafat ini. Dan ini memang semua pembelajar filsafat, bukan hanya di perkuliahan kita di seluruh Indonesia itu juga belajar tentang mengenai pandangannya pandangannya Karl Popper dan Thomas Kuhn juga terkait dengan hal itu.
Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk saya terakhir, terima kasih sekali, dan saya berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan terus, dan kita bisa terus belajar dan bertemu kembali di via Zoom ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.